Halo, kembali lagi dengan gua Mang Men. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang bintang utamanya adalah artis favorit Mang Men, yaitu Ji Chang-wook dan Jo Jin. Yang dimana kali ini Ji Chang-wook memerankan karakter unik, yaitu Germo atau mucikari wanita. Film ini menceritakan tentang sisi gelap kehidupan di Gangnam, Seoul, Korea. Drama ini mengungkap sebuah praktek ilegal yang tersembunyi di balik kemewahan seperti suap, narkoboy, dan perdagangan manusia. Jadi beberapa menit ke depan gua akan nemenin kalian dan bercerita tentang film ini. Tanpa banyak bacot di awal, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan tim kepolisian yang dikepalai oleh Kapten Kang Dong-wo tengah membobol sebuah pintu tempat hiburan malam di daerah Gangnam karena dia mencurigai bahwa tempat tersebut dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoboy. Namun anehnya rekan seprofesinya terlihat sedikit kurang nyaman dengan tindakan Dong-wo dan mencoba menghalangi Dong-wo untuk masuk ke sana. Tapi ternyata benar saja, setelah masuk ke dalam, dia dan rekan-rekannya mendapati puluhan anak muda yang sedang asik menikmati suasana remang-remang dalam keadaan oleng. Sontak saja itu membuat Dong-wo dan timnya mencoba menangkap mereka satu persatu. Setelah selesai, dia pun mencoba kembali menyisir tempat tersebut untuk menemukan bukti bahwa tempat tersebut dijadikan tempat transaksi narkoboy. Setelah melakukan pencarian, dia pun mencurigai sebuah pintu rahasia dan mencoba untuk masuk ke sana. Namun tindakan tersebut dengan tiba-tiba berusaha digagalkan oleh temannya sendiri, yaitu Kapten Jo. Kapten Jo pun mencoba menghentikan Dong-wo dengan mengatakan bahwa tugas malam ini sudah selesai dan tidak perlu bertindak lebih karena mereka sudah menahan para tersangka pengguna narkoboy. Mendengar perkataan Kapten Jo tersebut justru malah membuat Dong-wo semakin penasaran. Setelah Kapten Jo lengah, dengan seketika Dong-wo berbalik arah dan menobrak pintu tersebut tanpa bisa dihentikan lagi oleh Kapten Jo. Dan benar saja di sana dia menemukan seorang pria bertopeng yang nampak sedang bersiap untuk kabur dengan membawa barang haram narkoboy itu. Namun seketika Dong-wo pun mencoba untuk mencegahnya kabur dan sontak saja terjadilah pergelutan di antara mereka berdua. Awalnya Dong-wo kesulitan menangkap sang pria bertopeng, namun Dong-wo yang notabene adalah seorang kapten yang dibekali dengan kemampuan bela diri yang mumpuni, akhirnya dia pun mampu mengalahkan pria bertopeng tersebut. Namun alangkah terkejutnya Dong-wo ketika topengnya berhasil dibuka. Ternyata pria di balik topeng tersebut tak lain dan tak bukan adalah bawahannya sendiri di kepolisian, yaitu Jang Ho. Dengan perasaan yang masih diselimuti kekecewaan, Dong-wo pun terus mencoba mencari informasi lebih dalam dari Jang Ho dengan menginterogasinya soal keterlibatan dirinya dengan bisnis haram narkoboy tersebut. Dong-wo pun kembali dibuat terkejut dengan pengakuan dari Jang Ho bahwa ternyata Jang Ho tidak bekerja sendirian di dalam menjual narkoboy di daerah Gangnam. Dia mengakui bahwa bisnis ini juga melibatkan rekan-rekan Dong-wo yang lain. Mendengar pengakuan dari Jang Ho, Dong-wo yang memang sangat anti terhadap bisnis haram narkoboy, kini dia pun berusaha membabat habis semua penjual narkoboy tanpa pandang bulu, termasuk memenjarakan rekan-rekannya sesama polisi yang ikut terlibat. Akan tetapi anehnya semua rekannya menganggap bahwa tindakan Dong-wo itu terlihat salah, seakan Dong-wo itu hanya mementingkan karir dan dirinya sendiri. Waktu pun terus berlalu. 3 tahun kemudian Shin pun memperlihatkan pada seorang wanita yang memasuki sebuah tempat hiburan malam dengan membawa sebuah paketan narkoboy untuk diberikan kepada seorang pria yang berambut pirang yang telah menunggunya.
Tak lama si rambut pirang pun membawa paketan tersebut untuk diberikan kepada seorang pria. Dan tak lama kemudian pria tersebut pun memakai narkoboy tersebut. Sampai pria itu pun tepar hingga tak sadarkan diri. Dia pun tidak menyadari bahwa seseorang telah mengirim pesan ke HP-nya. Dan wanita yang berada di sampingnya yang bernama Jaehi, yang juga kelihatan sama-sama tepar akibat terlalu banyak minum AO, tanpa sengaja membaca pesan tersebut. Dan dia pun nampaknya mengerti tentang maksud dari isi pesan tersebut, bahwa sang pria disuruh untuk menangkap Jaehi bersama temannya. Jaehi yang mengetahui hal tersebut dengan segera bergegas pergi dari ruangan tersebut dan menuju ke toilet. Di sana dia mencoba untuk berusaha sadar dari pengaruh alkohol. Lantas kemudian dia pun mengambil sebuah HP yang sudah ia persiapkan sebelumnya untuk mengantisipasi keadaan yang sewaktu-waktu bisa berbahaya. Dia pun mencoba membuka HP tersebut dan langsung menghubungi temannya yang bernama Junghwa untuk memberitahunya supaya dia segera meninggalkan tempat tersebut karena mereka berdua sekarang sudah menjadi incaran. Namun dikarenakan Junghwa juga sudah tepar karena pengaruh alkohol, Junghwa pun tidak mendengarkan perkataan Jaehi. Jaehi yang sudah tahu bahwa dirinya dan Junghwa menjadi incaran di tempat hiburan tersebut mulai mencoba mencari keberadaan Junghwa dengan cara mengendap-endap. Akan tetapi tak lama berselang dia dipergoki oleh pria pirang yang mencoba menangkapnya bersama kawan-kawannya. Jaehi yang panik mencoba kabur dengan menyeberangi jalan yang dipenuhi oleh lalu lalang mobil. Dengan susah payah akhirnya dia pun berhasil lolos dari situasi tersebut. Si pria pirang lantas dihubungi oleh pria lainnya yang berhasil menangkap si Junghwa. Namun pria tersebut mengatakan bahwa dia tidak menemukan apa-apa di ponsel Junghwa. Lantas dia pun menyuruh pria pirang mencari keberadaan Jaehi karena dia meyakini bahwa barang yang mereka cari ada bersama Jaehi. Di tempat lain Jaehi berhasil selamat, namun terlihat masih diselumuti ketakutan dan kegelisahan. Dia pun terus mencoba membuka HP yang ia bawa dari tempat hiburan tadi, yang di dalamnya ternyata terdapat sebuah video yang entah apa isinya, Mang Men pun tak tahu. Tapi yang jelas video tersebutlah yang membuat dirinya berada dalam situasi yang membahayakan seperti sekarang ini. Sementara di scene lain kita akan diperlihatkan pada sosok pemeran utama di film ini yang ternyata mempunyai profesi sebagai mucikari atau penyedia layanan wanita kupu-kupu malam yang bernama Yong Gil-ho, yang walaupun dia seorang mucikari kelas atas, namun dia tak segan-segan menghampiri bawahannya yang nampak terlihat sedang teler karena pengaruh narkoboy. Dan dengan segera dia pun membawa wanita tersebut keluar dari ruangan itu. Namun ketika di luar dia secara tak sengaja bertemu dengan seorang pengedar narkoba yang sedang melakukan transaksi. Dan dengan beringasnya dia pun langsung memukuli pria tersebut serta memperingatkan kepadanya agar jangan sekali-kali memberikan lagi narkoba kepada para gadisnya. Jikalau pria tersebut ingin tetap hidup, menandakan bahwa dia sangat anti sekali terhadap barang haram tersebut. Sementara di tempat lain teman Gil-ho yang tak sengaja mendengar percakapan para petugas keamanan untuk mencari keberadaan Jaehi, sang teman yang mengetahui bahwa Jaehi adalah salah satu gadis bawahannya Gil-ho, dengan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Gil-ho. Ketika Gil-ho tiba di sana, Gil-ho yang saat ini tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Jaehi menyuruh temannya untuk mencari tahu alasan kenapa Jaehi dicari. Sebab handphone milik Jaehi tidak bisa dihubungi. Merasa ada yang janggal, Gil-ho pun bergegas pergi untuk mencari keberadaan Jaehi. Sementara itu Jaehi nampak menaruh sebuah handphone di dalam sebuah berangkas. Lalu dengan tergesa-gesa dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke suatu tempat persembunyian. Di tengah rasa was-was tersebut dia pun dibuat terparuguh karena temannya Junghwa masih belum bisa dihubungi hingga saat ini. Ditambah lagi dia dibikin deg-degan karena dia merasa ada seseorang yang datang menghampirinya. Setelah mencoba melihat keadaan sekitar, benar saja Gil-ho tiba-tiba datang di belakangnya dan seketika membuat Jaehi terkaget.
Sementara itu kita akan melihat kembali keadaan Kapten Dongwo yang dimana setelah berhasil menangkap dan menjebloskan rekan-rekannya ke penjara, malah memilih untuk bertugas di sebuah daerah terpencil yang dimana kini dia tengah berhadapan dengan seorang pemuda rese yang kedapatan membawa sebuah paket narkoba. Pemuda tersebut yang nampaknya anak seseorang yang berpengaruh di pemerintahan malah dengan sengaja membuat masalah dengan Kapten Wo. Sementara itu Kapten Wu yang dikenal tidak pandang bulu dan memerangi masalah narkoba. Tanpa rasa takut dia pun mengejar pemuda tersebut dan memasukkannya ke dalam penjara. Hingga tak lama setelah memenjarakan pemuda tersebut, tiba-tiba Dongwo didatangi seorang komisaris yang merupakan atasannya. Tujuan kedatangannya ternyata adalah untuk kembali meminta pada Dongwo supaya dia bisa kembali ke Gangnam dan menyelidiki beberapa kasus yang tidak bisa dipecahkan oleh polisi lain tentang hilangnya beberapa gadis kupu-kupu malam di Gangnam secara misterius. Mendengar hal tersebut, awalnya Dongwo menolak permintaan sang atasan hingga Dongwo pun ditelepon oleh sebuah rumah sakit di daerah Gangnam yang memberitahukan tentang keadaan putrinya yang kembali mencoba melakukan aksi bundir. Mendengar hal tersebut, dia pun lantas pergi untuk melihat keadaan putrinya tersebut. Dari sini Dongwo menemukan fakta baru bahwa putri kesayangannya ternyata menjadi salah satu korban bully di sekolahnya, sehingga membuat dirinya stres dan mencoba untuk bundir. Dongwo yang mengetahui hal tersebut merasa terpukul dan kecewa karena dia merasa bahwa apa yang terjadi kepada putrinya adalah salahnya, karena selama ini dia selalu acuh terhadap keadaan putrinya dan terlalu sibuk terhadap pekerjaannya. Sementara di scene lain, Gil-ho yang masih tidak tahu apa-apa mencoba mencari tahu apa yang sedang disembunyikan Jae-hee dan mencoba mendesaknya untuk memberitahukan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun Jae-hee malah mencemaskan keadaan Junghwa dan memberitahukan pada Gil-ho bahwa Junghwa saat ini sedang dalam bahaya. Mendengar salah satu gadisnya dalam bahaya, Gil-ho pun bergegas pergi untuk mencoba mencari tahu di mana keberadaan Junghwa dan mencoba untuk menyelamatkannya, serta menyuruh Jae-hee untuk tetap diam di tempat dan menunggu kabar darinya. Sementara itu, Kapten Wo terlihat sedang mengantar anaknya pulang dari rumah sakit. Di dalam mobil, Dongwo mencoba kembali berkomunikasi dengan anaknya. Namun di tengah obrolan, sang anak tiba-tiba meminta satu permintaan pada ayahnya untuk mencoba mencari keberadaan temannya yang sudah berminggu-minggu tidak bisa dihubungi. Dongwo yang mengetahui bahwa teman anaknya yang dimaksud adalah Jae-hee yang dia anggap adalah seorang gadis yang tidak baik. Awalnya dia tidak menganggapi permintaan anaknya tersebut, namun setelah anaknya mengirimkan foto dirinya yang sedang bersama Jae-hee yang memperlihatkan bahwa Jae-hee dan anaknya ternyata memiliki tato yang sama, dia pun akhirnya teringat akan sesuatu. Dengan segera Dongwo pergi ke Gangnam dengan tujuan untuk menemui salah satu bawahannya sekaligus teman lamanya, yaitu Yoon Seo. Dia pun lantas menanyakan perihal tato tersebut kepadanya. Ye Seo pun menjelaskan bahwa tato tersebut nampaknya ada kaitannya dengan pria yang dulu pernah ia temui, yaitu Gil-ho. Bahkan rasa penasaran itu pun semakin menjadi ketika Dongwo menyadari bahwa pria tersebut ternyata mengenali Jae-hee yang sedang dia cari. Dongwo pun mencoba mengingat kembali tentang awal pertemuan dirinya dengan Gil-ho, yang ketika itu Dongwo bertemu dengannya ketika dia bersama rekan-rekannya sedang mengungkap sebuah kasus narkoboy. Dan saat itu Dongwo merasa kagum dengan Gil-ho yang begitu marah saat mengetahui gadisnya diberikan narkoboy oleh pelaku. Merasa ada kesamaan dengannya, yaitu sama-sama anti terhadap barang haram narkoboy, dia pun lantas menyuruh para polisi untuk segera melepaskannya begitu saja. Walaupun dia tahu bahwa keterlibatan Gil-ho dalam kasus itu sebagai mucikari atau penyedia layanan kupu-kupu malam. Namun karena kesamaannya tersebut, dia pun hanya memberikan sebuah peringatan kepadanya bahwa lain kali jangan sampai dia melakukan kesalahan lagi,
kalau tidak dia sendiri yang akan menangkapnya dengan tangannya sendiri. Kini dia merasa bahwa Gilho adalah orang yang paling dicurigai dalam kasus hilangnya banyak gadis-gadis malam di daerah Gangnam. Dongwo pun kemudian meminta Yoshio untuk melacaknya melalui nomor plat mobilnya. Namun Yoshio lebih lanjut mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya untuk saat ini karena aksesnya untuk kasus tersebut telah dibatasi oleh pihak kejaksaan. Mendengar hal tersebut, Dongwo pun merasa heran kenapa pihak kejaksaan bisa ikut terlibat dalam kasus tersebut. Yoshio yang sebenarnya juga tidak terlalu mengetahui hal itu, hanya mengatakan sedikit informasi bahwa keterlibatan jaksa hanya dalam kasus hilangnya banyak wanita di daerah Gangnam saja. Sementara di sini lain kita akan melihat seorang jaksa yang bernama Jin Seo yang terlihat begitu tertarik akan kasus hilangnya banyak gadis di daerah Gangnam. Kembali pada Gilho yang sedang mencari keberadaan Junghwa, kini dia terlihat sudah berhasil menemukan pria pirang yang terlihat terakhir kali pergi membawa Junghwa. Dengan penuh amarah dan tanpa banyak basa-basi, Gilho kemudian melontarkan berbagai pertanyaan sambil sesekali memukulnya agar dia memberikan informasi tentang keberadaan Junghwa. Dengan wajah yang babak belur, dia pun akhirnya memberikan informasi itu kepada Gilho. Dia mengatakan bahwa terakhir kali dia mengantar Junghwa ke sebuah hotel dan di mana kini Junghwa terlihat sedang diantar oleh seorang pria bertato untuk menuju ke sebuah ruangan. Di sana dia dikejutkan dengan banyaknya para lelaki yang telah menunggunya dan selang beberapa waktu kemudian Junghwa kembali terlihat sangat ketakutan ketika seorang pria yang memakai sepatu bermotif ular datang menghampirinya. Adegan pun terus berlanjut hingga memperlihatkan suasana di dalam ruangan tersebut terlihat berantakan. Mang Men pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun selang beberapa saat kemudian Gilho pun sampai di tempat tersebut dan menemukan fakta bahwa Junghwa yang selama ini dia cari telah meninggoy di dalam kolam. Scene pun kemudian berlanjut di mana kita akan melihat seperti adegan di film-film action kriminal sebelumnya. Di mana setelah ada kejadian kriminal, tim layanan kebersihan ditugaskan untuk membersihkan kekacauan di TKP tempat Junghwa meninggoy. Mereka pun bekerja seperti biasanya, namun kali ini mereka dibuat panik karena mereka yang seharusnya membereskan mayat, kali ini mayatnya menghilang entah kemana. Sementara itu pria bertato yang mendapati kabar bahwa mayat Junghwa sudah hilang dari TKP dengan seketika melapor kepada atasannya, yaitu pria yang memakai sepatu kulit ular yang ternyata dia adalah seorang artis terkenal yang bernama Noh Jon Seo. Seketika dia pun dibuat panik, namun mengetahui bahwa Jae-hee belum ditemukan, dia pun menyuruh pria berotot untuk segera mencari dan menemukan si Jae-hee. Di sini kita akan menemukan fakta bahwa Jo Seo pun adalah seorang pemakai narkoboy. Scene pun berpindah ke sebuah stasiun kereta bawah tanah di mana kita akan melihat seorang cleaning service yang terlihat kaget dan berteriak ketakutan setelah menemukan sebuah mayat yang penuh dengan luka gores di wajahnya, dan tak lain ternyata mayat tersebut adalah Junghwa, membuat petugas kepolisian ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Karena kematian Junghwa dicurigai berkaitan dengan kasus hilangnya banyak gadis kupu-kupu malam. Bersamaan dengan itu, Dongwo terlihat kembali bertugas di kantor kepolisian sektor Gangnam. Namun kedatangannya justru membuat orang-orang di situ terlihat nampak tidak senang. Di mana salah satu petugas kepolisian di sana mengatakan bahwa dirinya dan jajaran kepolisian lainnya tidak akan memberikan informasi apa-apa kepadanya dan menyuruhnya untuk diam saja sampai kasus ini selesai. Mendengar hal tersebut, Dongwo yang seakan sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu hanya diam saja dan memberikan sedikit senyuman atas tindakan mereka yang so tersebut. Tak lama kemudian Dongwo yang punya cara sendiri tentang menangani kasus tersebut, dia pun terlihat mendatangi teman lamanya di kepolisian, yaitu Jang Ho, yang kini sudah beralih profesi menjadi seorang gangster. Dia pun mencoba mencari informasi kepada Jang Ho tentang keberadaan Gilho, yaitu orang yang paling dicurigai di dalam kasus ini.
Jang Ho yang awalnya menggubris dan tidak mau memberikan informasi pada Dong Wo, namun melihat kesungguhan Dong Wo yang rela kembali ke kepolisian Gangnam, dia pun akhirnya membawa Dong Wo untuk bertemu salah satu temannya untuk mencoba mencari keberadaan Gil Ho. Mereka pun mencoba menanyakan informasi tentang Gil Ho kepada pria tersebut. Pria itu pun mengatakan bahwa dia hanya mengetahui sedikit informasi tentang Gil Ho. Dia pun mengatakan bahwa Gil Ho adalah seorang mucikari terkenal di kawasan Gangnam. Dia pun terkenal mempunyai 2 gadis ahli di antara gadis-gadisnya, yang salah satunya yaitu wanita yang meninggoy di dalam stasiun kereta Gangnam yang bernama Jung Hwa. Mendengar hal tersebut membuat Dong Wo jadi makin penasaran tentang siapa sosok gadis ahli yang satunya lagi. Dia pun kembali menanyakan kepada pria tersebut. Sang pria mengatakan bahwa gadis yang satunya lagi bernama Jae-hee. Mendengar nama Jae-hee membuat Dong Wo yang saat ini juga mencarinya atas permintaan putrinya, membuat dirinya kembali meminta bantuan kepada Jang Ho untuk menemukan cara supaya dia bisa menemukan Jae-hee. Sementara itu di sebuah parkiran, Gil Ho yang menyadari bahwa situasi kini semakin tak terkendali akibat kematian Jung Hwa, menyuruh temannya untuk membawakan kepadanya sekantong uang. Temannya yang tak tahu kenapa Gil Ho menyuruhnya untuk membawa uang yang begitu banyak, mencoba bertanya kepadanya apa yang akan dilakukan dengan uang tersebut. Mengingat kini di seluruh Gangnam keadaan menjadi kacau akibat perbuatannya. Gil Ho pun menjawab dengan mengatakan kepada temannya bahwa dia akan menyuruh Jae-hee pergi dan bersembunyi dengan uang tersebut. Sementara itu dia akan membalaskan dendam atas kematian salah satu gadis terbaiknya dan membuat para pelaku membayar mahal atas apa yang telah mereka perbuat. Sementara di malam harinya, Gil Ho yang dihubungi oleh pria bertato yang bernama Pesaiki. Tanpa pikir panjang, Gil Ho pun menemuinya di sebuah parkiran. Ternyata tujuan Saiki datang adalah untuk menawarkan kesepakatan yang menggiurkan, yaitu Gil Ho harus datang ke tempat yang telah ditentukan bersama Jae-hee. Mendengar hal tersebut, Gil Ho pun marah sambil tak segan-segan memukuli Pesaiki, di mana kemudian Pesaiki berkata bahwa atasannya Jon Seo akan membayar berapapun permintaan Gil Ho asalkan dia mau bertemu dan membawa Jae-hee. Memahami situasi yang terjadi, Gil Ho nampaknya punya rencana tersendiri. Dia pun menyanggupi kesepakatan tersebut. Namun ternyata di balik itu semua, Pesaiki dan Jon Seo telah merencanakan sesuatu agar namanya kembali bersih dengan membuat Gil Ho sebagai kambing hitam. Sementara itu di tempat persembunyian, Jae-hee yang mencoba membuka HP-nya mendapati informasi baru dari salah satu berita yang memberitakan bahwa sahabatnya Jung Hwa telah meninggoy dunia. Khawatir dengan keadaan dirinya bernasib sama dengan Jung Hwa, Jae-hee pun mencoba untuk kabur dari tempat tersebut guna mencari tempat yang dirasa olehnya lebih aman. Sementara itu jaksa Jin Seo yang terlihat sedang menyelidiki kasus tersebut mencoba membuka salah satu rekaman di tempat kejadian. Dia pun kemudian melihat seorang pria yang sedang membawa mayat dan meletakkan begitu saja di sana. Namun Jin Seo merasakan ada hal aneh dari kejadian tersebut. Dia merasa bahwa Gil Ho dengan sengaja menampakkan dirinya supaya terekam oleh kamera keamanan. Berbekal hal itu, Jin Seo pun mencoba memberitahukan pada atasannya yaitu Jaksa Tak bahwa foto pelaku pembunuhan sudah didapat, dan dia pun mengatakan bahwa Gil Ho adalah satu-satunya orang yang paling banyak berinteraksi dengan korban. Mendengar hal itu, Jaksa Tak dengan cepat menyuruhnya untuk menyimpulkan bahwa Gil Ho lah tersangka satu-satunya pembunuhan tersebut tanpa mau melakukan investigasi terlebih dahulu. Hal itu membuat Jin Seo heran kenapa Jaksa Tak seolah-olah terburu-buru dalam mengambil keputusan kasus ini tanpa mau melakukan investigasi dulu. Lebih lanjut, Jaksa Tak mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan kepolisian Seoul untuk kasus yang lebih besar. Dan jangan terlalu banyak berpikir, selesaikan saja kasus ini dan biarkan mereka yang mengurus sisanya.
Tak lama berselang, jaksa pun bertemu dengan pihak kepolisian Seoul yang ternyata itu adalah Kapten Jo. Lantas kemudian sang jaksa pun melampirkan berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Yang tersangkanya adalah Gil-ho. Kapten Jo pun lantas memberikan jawaban yang sama kepada sang jaksa bahwa Gil-ho lah yang akan dijadikan tersangka utama. Mendengar hal itu, jaksa Jin Seo menduga ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi dari kasus ini. Dia pun lantas berasumsi bahwa Kapten Jo tidak sedang berusaha melindungi tersangka utamanya. Mendengar hal itu, Kapten Jo pun berkelakar bahwa dia harus bisa bekerja sama dengan baik agar para elit di kepemerintahan tidak terganggu dengan keadaan sekarang ini. Sementara itu di scene lain, Junso terlihat sedang dipukuli oleh sang pemilik klub. Dia pun bertanya tentang Jae-hee, yaitu wanita yang kabur dari klub malamnya. Karena dia tak mau klub malamnya hancur akibat kelalaian orang kepercayaannya itu. Namun Junso beralasan bahwa dirinya belum bisa menemukan Jae-hee sebab mucikarinya yaitu Gil-ho selalu menghalangi tindakannya. Pemilik klub pun tidak mau mendengar alasan apapun darinya. Dia hanya ingin Jae-hee agar segera ditemukan. Dengan wajah yang kesal, kemudian Junso pun nampak menghubungi pria bertato yaitu Pesaiki, dan dia memberitahukan padanya bahwa dia akan membunuh si Gil-ho malam ini juga. Kemudian dia pun menyusun sebuah rencana dengan menyuruh Pesaiki untuk menghubungi Gil-ho supaya dia bisa datang ke suatu tempat yang telah ditentukan. Sementara itu Gil-ho yang mencoba membawa Jae-hee untuk menemui Pesaiki dikejutkan dengan hilangnya Jae-hee dari tempat persembunyiannya. Tak lama berselang dia pun kemudian mendapatkan sebuah pesan dari Pesaiki bahwa dia ingin bertemu dengannya malam ini bersama Jae-hee di suatu tempat untuk membicarakan kesepakatannya kemarin. Sementara itu Junso yang sedang mengadakan pesta sebelum dia melaksanakan rencananya terlihat didatangi oleh Kapten Jo, di mana kita akan melihat bahwa Junso memberikan sebuah hadiah berupa jam tangan mewah pada Kapten Jo, serta memberitahu Kapten mengenai rencananya bahwa malam ini dia akan menghabisi Gil-ho bersama gadis kesayangannya yaitu Jae-hee, dan juga akan membuat Gil-ho menjadi tersangka atas kematian Jung-hwa dan juga Jae-hee nantinya. Mendengar hal itu, Kapten Jo bukannya menghalangi dan menangkap Junso. Dia malah mengatakan untuk bertindak cepat dan rapi dan memastikan bahwa dirinya ada di pihaknya. Sementara itu di tempat lain, Dongwo yang masih terus berusaha mencari keberadaan Jae-hee terlihat sedang bersama Jang Ho dan teman-temannya. Mereka terus berupaya mencari keberadaan Jae-hee melalui grup pesan WA. Setelah beberapa lama, akhirnya dia pun menemukan titik terang dari salah satu grup WA milik bawahan Jang Ho, di mana di situ dia mendapatkan informasi bahwa Pesaiki dan bawahannya akan melakukan aksi untuk menghabisi Gil-ho di suatu tempat malam ini juga. Mengetahui bahwa Gil-ho diyakini bersama Jae-hee, dengan cepat Dongwo pun bergegas pergi menuju tempat yang telah disebutkan tadi. Namun sebelum pergi, Dongwo diberitahu bahwa Pesaiki adalah seorang pengedar dan pesuruh dari seorang selebritas terkenal. Sementara itu Pesaiki kini terlihat sudah bertemu dengan Gil-ho. Namun Pesaiki mendapati bahwa Gil-ho hanya menemuinya seorang diri. Lantas dia pun memberitahukan pada Jung-ho bahwa Gil-ho tidak membawa Jae-hee dan rekaman videonya. Mendengar perkataan Pesaiki, Gil-ho kini mulai mengetahui situasinya. Kenapa Jung-hwa sampai dibunuh? Karena ternyata Jae-hee dan Jung-hwa memiliki sebuah bukti rekaman atas perlakuan bejat orang-orang penting. Namun tak lama tiba-tiba saja Gil-ho dikepung oleh orang-orang suruhan Pesaiki. Sementara Pesaiki terlihat terus mengabari keadaan pada Junso dengan melakukan video call. Dan tak lama kemudian Gil-ho pun terlibat perkelahian yang brutal dengan orang suruhan Pesaiki. Dan perkelahian pun dimulai. Walaupun kalah jumlah, namun Gil-ho yang keberaniannya sama dengan Mangmen berhasil menghajar mereka satu persatu. Tak lama berselang, Gil-ho yang melihat keberadaan Pesaiki yang berlindung di balik mobil terpancing untuk menyerangnya. Namun ternyata di balik pintu mobil tersebut bersembunyi dua orang lainnya suruhan Pesaiki, dan akhirnya salah satu dari mereka berhasil menusuk perut Gil-ho hingga membuat terluka. Dengan badan yang penuh luka, Gil-ho pun berusaha setekah pola untuk mengalahkan keduanya.
Belum selesai menghela napas, tiba-tiba orang suruhan pesaiki lainnya kembali berdatangan. Gilho yang kini terlihat panik dan mulai terpojok, tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan satu mobil lainnya yang ternyata itu adalah Dongwo yang hendak menolongnya. Gilho yang melihat hal tersebut tanpa pikir panjang kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Dongwo. Seketika saja hal tersebut membuat Junso marah besar karena rencana yang disusunnya dengan rapi ternyata gagal total. Namun dia tak pantang menyerah mengingat dia masih punya rencana lain untuk menangkap Gilho, yaitu dengan menghubungi Kapten Jo supaya dia segera bertindak dan menangkap Gilho. Karena Junso kini mempunyai rencana lain, yaitu menemui sang pemilik klub di sebuah warung tempat mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama. Dia pun lantas menghampiri sang pemilik klub dan terlihat seolah-olah sangat bersyukur dan berterima kasih padanya selama ini. Karena atas jasanya dia bisa berada di posisi seperti sekarang ini. Akan tetapi ternyata di balik sikap ramahnya tersebut ada udang di balik batu. Junso ternyata diam-diam mengutus orang bawahannya untuk membunuh sang pemilik klub, serta merencanakan untuk mengambil alih posisinya dan menghubungi orang-orang berpengaruh lainnya supaya mereka tinggal menghubunginya apabila ingin masalah mereka diselesaikan. Ternyata di balik wajah tampannya tersimpan jiwa yang kejam. Sementara itu di dalam mobil Dongwo yang penasaran terus bertanya tentang keberadaan Jae-hee, gadis yang selama ini dia cari, serta kenapa Gilho harus menaruh mayat Junghwa di stasiun kereta Gangnam. Dia pun lantas beranggapan dan meyakini bahwa Gilho tidak mungkin membunuh gadis kesayangannya sendiri, yaitu Junghwa. Dengan badan penuh luka serta berusaha menahan rasa sakitnya, Gilho pun sulit memberitahukan kepada Dongwo bahwa orang-orang di klub Gangnam lah yang melakukannya, serta memberitahukan bahwa orang-orang yang dulu pernah Dongwo tangkap 3 tahun lalu dan dianggap oleh Dongwo bahwa masalah tersebut telah selesai. Justru kini mereka semakin menjadi-jadi karena mereka lah yang kerok dari masalah kekacauan di Gangnam yang tengah terjadi sekarang ini. Sementara itu Kapten Jo yang dari tadi mengejar Dongwo akhirnya berhasil menghentikan laju mobilnya. Mereka pun kini terlihat saling menodongkan senjata satu sama lain. Di tengah situasi yang tak terkendali tersebut, tiba-tiba saja Jaksa Sojin datang mencoba untuk melerai kedua belah pihak. Gilho yang melihat kejadian tersebut malah menjadikannya kesempatan untuk melarikan diri, hingga dia pun dengan sekuat tenaga berusaha melompat ke sungai yang ada di bawahnya. Dan hal tersebut pun mengejutkan orang-orang yang ada di sana, termasuk Dongwo, karena mereka tidak menyangka Gilho akan melakukan hal yang nekat seperti itu. Akan tetapi cerita pun harus berhenti dan bersambung ke episode selanjutnya.